إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala bertemukan kita kembali dalam kajian yaitu tentang serial bid'ah yang ada di Indonesia. Dan insyaallah ta'ala mulai bulan ini dan seterusnya kita akan membahas seputar bid'ah yang paling familiar di Indonesia. Saya harapkan ikhwan dan akhwat sekalian yang mengirimkan mungkin bentuk-bentuk bid'ah, baik itu berupa amalan apapun bentuknya, sholat, zikir, amalan-amalan tertentu, doa, istighfar khusus dan lain-lain, atau hadis-hadis yang diduga itu bermasalah mungkin dikirim ke kita. Insyaallah kita akan kaji dan dari situ kita akan bahas insyaallah satu persatu. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan tentang bid'ah apalagi secara spesifik yang ada di Indonesia terkait dengan amalan sebagian besar mungkin kaum muslimin melakukannya. Ini kalau dianggap sensitif. Tapi tujuan kita mengkaji ini bukan untuk menyinggung siapa-siapa, tidak pula untuk merendahkan mereka, paling tidak kita mencari tahu dasar amalnya itu apa. Sehingga yang melakukannya sadar. Kalau misalkan hadisnya palsu, kita katakan palsu. Tentu kita akan bahas secara ilmiah, bukan serampangan. Insyaallah ta'ala. Andai kata kita tidak ada dalilnya, saya coba mencari tahu siapa orang pertama kali yang melakukan itu. Sehingga kemudian kita tahu orang yang pertama kali, dengan harapan setelah diketahui sehingga kemudian kita bisa meninggalkannya. Andai kata amal yang kita lakukan itu ternyata benar, dikuatkan oleh dalil, alhamdulillah, tinggal kita lestarikan. Andai kata dasarnya hadis yang palsu atau hadis dhaif syadid, maka bagi kita bagaimana sikap ulama terhadap hadis itu dan bagaimana kemudian hukum pengamalannya juga kita akan kasih tahu. Dan kami tidak memaksa untuk mengikuti kesimpulan yang kita ambil. Tetapi ini hanya sebatas hidayatul bayan. Kewajiban saya hanya menyampaikan pesan. Soal diterima atau tidak itu urusan kita masing-masing. Andai kata nanti mungkin berseberangan apa yang kami sampaikan dengan yang diyakini atau yang diamalkan selama ini, tidak setuju, tinggal adu argumen saja dasarnya apa. Kalau ternyata antum dasarnya lebih kuat dan sahih, benar berisbatan kepada Rasulullah amal itu, maka kita amalkan bersama. Karena setiap kita, setiap muslim termasuk saya, butuh dengan amal itu. Karena kita sama-sama menanggung beban
perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ibadah yang disyariatkan dan dilakukan dengan cara yang disyariatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dari 2 tahun kita bahas tentang cara bagaimana kita mengidentifikasi bid'ah. Dari kitab Qawaid Ma'rifatil Bid'ah, walaupun saya tidak baca detailnya, ya karena mengingat waktu, tetapi alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan 3 kaidah utama dari bid'ah ini. Yaitu yang pertama adalah at-taqarrubu ilallah bima lam yusyarri. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Dari sini ada ya kan 10 kaidah turunannya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Al-khuruj ala nizamiddin, keluar dari sistem hukum Islam. Kaidah ini punya 8 kaidah turunan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ad-dara'i al-mubdiya ilal bid'ah. Yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi pengantar terjadinya bid'ah, walau asalnya bukan bid'ah. Atau bisa juga asalnya bid'ah. Di kaidah ini ada 5 kaidah turunannya. Totalnya 23 kaidah turunan dari 3 kaidah ya kan utamanya. Saya akan menampilkan kaidah yang pertama, turunan kaidah pertama. Dari kaidah yang pertama, nanti contohnya itu adalah yang ada di Indonesia. Karena umumnya penulis buku itu rata-rata kan dari Timur Tengah. Biasa contoh bid'ahnya juga yang terjadi di mereka. Ya kan? Agar kemudian lebih mengindonesia gitu. Supaya kita mudah memahami kaidah-kaidah tersebut. Taib. Di kaidah yang pertama, Syekh Muhammad Husain Al-Jizani hafizahullahu ta'ala, yaitu mengatakan bahwa kullu amalin yastanidu ila hadisin makdzub ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa bidah. Setiap amal, setiap ibadah yang bersumber pada hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis kata beliau apa? Bid'ah. Kenapa beliau hanya mengambil contoh dari hadis palsu saja itu? Karena itu yang disepakati. Tetapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan sebagaimana dikutip oleh murid beliau yaitu Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala,
di dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' bis Salati ala Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa guru kami sering mengulang-ulang, artinya di beberapa majelisnya, di beberapa kesempatan, bahwasanya ulama itu sepakat hadis dhaif syadid itu mutlak tidak boleh diamalkan dalam agama. Lalu beliau sebutkan kriteria jenis hadis dhaif syadid itu. Yang pertama adalah karena ada perawinya yang berdusta. Kemudian yang kedua, dituduh berdusta. Dituduh berdusta ini bisa saja dia tidak pernah memalsukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam kesehariannya dia tukang bohong. Maka ketika dia meriwayatkan hadis, ulama itu menuduhnya berdusta. Yang ketiga, yaitu fahu syaghalatu. Seorang rawi yang sangat buruk ingatannya. Lebih banyak salah dibanding benarnya. Ini lebih buruk dari su'ul hifdz. Yaitu seperti perawi hadis Zaidah bin Abi Raqqat terkait dengan doa masuk bulan apa? Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Perawinya bernama Zaidah bin Abi Raqqat itu di tingkat kualitas ingatan terjelek. Sebagaimana pernah kita jelaskan dulu. Dan insya Allah nanti pada waktunya kita akan bahas kembali. Karena ini kita akan fokus seputar sholat, wudhu dan sholat. Nanti juga akan kita bahas berkaitan dengan Al-Quran, sholawat dan lain-lain. Insya Allah ta'ala. Maka saya harapkan kalau ada hadis-hadis ya kan, yang mungkin antum belum tahu kualitasnya, ya kita WA saja ke saya. Nanti insya Allah saya upayakan untuk menelusurinya. Kalau saya tidak menemukan, alhamdulillah saya masih kontak dengan profesor-profesor hadis saya. Dan alhamdulillah beliau cukup welcome ketika kita nanya banyak hal terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beberapa pakar yang sudah wafat. Profesor Dr. Uwaid Metrobi wafat, Syekh Sa'ad, Syekh Ahmad Matar Zahrani juga beliau meninggal, profesor di bidang hadis. Insyaallah ta'ala. Atau kita tanyakan kepada mahasiswa-mahasiswa di Madinah atau di Ummul Qura atau di Timur Tengah secara umum untuk menanyakan kepada para masyayikh. Ya kan, paling tidak kualitas hadis seperti apa, dan saya minta datanya. Ya kan? Sehingga kemudian kita mendapatkan gambaran utuh tentang ya kan, hadis itu. Dan insya Allah juga nanti akan kita singgung ketika bicara tentang keistimewaan Al-Quran, surat Al-Quran, diantaranya baca surah Kahfi pada hari Jumat. Alhamdulillah sudah selesai itu kajian saya. Ada kurang lebih 11 hadis, 10 marfu, namun satu pun tidak ada yang tegak sebagai hujjah. Satu mauquf, itu yang sahih, namun ternyata
tidak ada anjuran baca surah Kahfi di hari Jumat saja. Ya kan? Ini insya Allah bahan kajian juga nanti di salah satu masjid di Depok, Syakirin seingat saya. Perkiraan saya sekitar 8 atau 10 pertemuan. 8 atau 9 pertemuan. Mudah-mudahan semua tuntas dan sudah bisa diambil kesimpulan insyaallah ta'ala. Ya kan? Sekarang ada proses mencari cara bagaimana memaparkan perkara yang berat ini supaya menjadi ringan gitu. Gitu kan, karena tidak mudah membahas tentang al-jarah wa ta'dil untuk konsumsi umum gitu. Ya kan, untuk konsumsi umum. Tapi bagi mereka yang punya background di hadis sangat mudah. Ya kan, untuk memahami itu. Saya coba insya Allah sederhanakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pernyataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, atau yang semakna dengan, atau bisa baca dalam kitabnya Imam As-Sakhawi namanya Al-Qaulul Badi' bis Salati Al-Syafi'i. Beliau murid seniornya Imam Ibnu Hajar, ulama besar mazhab Syafi'i yang meninggal di tahun 904. Dan Ibnu Hajar sendiri meninggal di tahun 852 Hijriah. Artinya bukan hanya hadis palsu yang disepakati oleh para ulama, kalau diamalkan, amalnya itu kemudian menjadi apa? Bid'ah. Saya duga, wallahu ta'ala alam, saya Muhammad Husain Al-Jizari Abidahullah ta'ala ini hanya mengambil hadis palsu karena itu yang umum diketahui baik oleh kalangan awam apalagi di kalangan para ulama yang mutlak tidak boleh apa? Diamalkan. Nah, di kita ini banyak sekali sebenarnya hadis-hadis palsu, atau jenis yang kedua yaitu matruk, perawinya yang dituduh berdusta, atau hafalan yang sangat buruk. Bahkan banyak amal juga yang sama sekali tidak dilandasi oleh dalil. Nggak ada dalilnya sama sekali. Ada. Dalilnya itu karena ada mungkin ulama dahulu melakukannya tanpa kemudian meng-cross check apakah amalan itu benar dalilnya atau tidak. Ya kan? Nah, mengamalkan hadis palsu tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Ya kan? Memang konsekuensi pengamalan hadis palsu itu amalnya sia-sia. Amal yang dilakukan itu termasuk dalam kategori apa? Bid'ah. Itu minimal. Maksimalnya di situ ada unsur kesyirikan yang tanpa kita sadari. Baik karena kita menuhankan diri kita, atau ketika kita mentaati orang dalam mengamalkan hadis palsu itu, berarti kita telah menyekutukan Allah dengan orang itu. Sambil contoh terlebih dahulu, apa contohnya kira-kira? Yang paling familiar. Yaitu terkait dengan doa. Dengan beragam variannya.
yaitu doa ketika berwudu, yaitu membasuh. Setiap kali membasuh anggota wudu itu ada doanya. Dan saya kumpulkan datanya, Masya Allah, banyak sekali. Dengan beragam variannya. Namun ada yang sama, cuman tidak lengkap gitu. Sambil contoh di antaranya nih. Ini dinisbahkan kepada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dimuat oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Ad-Du'afa wal Majruhun. Kitab yang menghimpun para perawi hadis yang bermasalah. Dari nama kitabnya udah jelas gitu. Ya kan? Ad-Du'afa wal Majruhun. Saya punya ini 2 jilid kitabnya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW berkata kepada sahabat mulia Anas setelah diambilkan air oleh sahabat mulia Anas. Rasulullah SAW berkata, versi hadis ini, sahabat mulia Anas menuturkan, faqala li ya Anas, udnu minni wa'allimuka maqadir al-wudu. Qala fadadautu minhu alaihi salatu wassalam. Falamma ghasala yadi qala bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Anas, kamu mendekat ke saya, kata beliau. Saya akan ajarkan kepada kamu cara wudu. Lalu aku mendekat kepada beliau. Ketika beliau membasuh kedua tangannya, beliau bersabda, bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Falamma istanja qala Allahumma hassin li farji, wa yassir li amri. Ya, ketika beliau setelah istinja, dia berkata, ya Allah, lindungilah kemaluan dan mudahkanlah urusan. Falamma tamadmat wastansyak, ketika beliau berkumur-kumur dan beristinsak, menghirup air ke hidung, qala Allahumma lakkini hujjati wala tahrimni rahiyatal jannah. Falamma ghasala wajhahu qala Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddul wujuh. Falamma an ghasala dhira'aihi qala Allahumma atini kitabi biyamini. Fala an masah ra'sah qala Allahumma taghashshana birahmatika wa jannibna adabak. Falamma an ghasala qadamaihi qala Allahumma thabbit qadami yawma nuzulu fihi al-aqdam, yawma tazulu fihi al-aqdam. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi ba'asani bil haqq ya Anas ma min 'abdin qalaha 'inda wudu'i lam yaqtur min khalali asabihi qatratun illa khalaqallahu minha malakan yusabbihu Allahu bi sab'ina lisana yakunu thawabu dhalika at-tasbihu lahu ila yaumil qiyamah. Ini lengkapnya hadis. Rasulullah mengatakan, sahabat mulia Anas berkata, ketika beliau berkumur-kumur dan bersingsak, lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, talkinkanlah kepadaku hujjahku, yaitu supaya bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Dan jangan kau halangi aku untuk mencium bau surga. Tatkala beliau membasuh wajah, beliau berkata, ya Allah,
putihkanlah wajahku pada hari di mana seluruh wajah, ya kan, putih atau memutih gitu. Falamma ghassala dira'i, ketika beliau membasuh kedua tangannya, beliau bersabda, ya Allah, berikanlah kepadaku kitabku biyamini, dengan tangan kanan. Falamma an masah ra'sah, ketika beliau mengusap kepalanya, beliau berdoa, ya Allah, limpahkanlah kepada kami rahmatmu dan jauhkanlah dari kami azabmu. Dan ketika beliau membasuh kedua kakinya, beliau berdoa, ya Allah, pokokkanlah kaki kami pada hari di semua. Pada hari itu seluruh kaki itu tergelincir. Summa qal, kemudian Nabi SAW bersabda, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, wahai Anas, tidak seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat tersebut atau doa tersebut ketika wudhu, dan tidak ada satu tetesan pun yang menetes dari sela-sela jari jemarinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan darinya malaikat yang bertasbih dengan 70 lisan, ya kan, sebagai pahala dari tasbih tersebut sampai hari kiamat gitu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, jadi cukup satu aja contohnya. Wa illa banyak, bermacam varian. Ya, berbagai macam varian doa-doa itu. Ada yang potongan dari doa tadi, ada yang baca hanya Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh. Ya kan? Kesimpulan penelitian Al-Imam Nawawi, Nawawi ini bukan Nawawi Banten, tapi ulama mujtahid madhab Syafi'i, namanya Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang meninggal di tahun 676 Hijriah. Ya, punya karya yang populer di kita, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, ya kan, ada juga Syarah Sahih Muslim. Beliau banyak punya karya. Bahkan ada dalam ilmu ulumul hadis at-takrib itu. Ya kan? Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa amma ad-du'a'u ala a'dha'il wudu' falam yaji fihi syai'un adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa, ya kan, yang dibaca atas semua anggota wudu, maka dipastikan tidak satu pun doa itu yang bersumber atau yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kesimpulan beliau. Tetapi ada sebagian memang fuqaha yang menganjurkan untuk membaca itu sebagai istihbab, sebatas anjuran. Ya, kita tahu bahwa ibadah itu asalnya adalah apa? Tauqifi, bukan ijtihadi. Harus ada perintah dulu, harus ada contoh dulu baru dilaksanakan. Wa illa, maka kita tidak boleh melakukannya. Nanti ada pembahasan tersendiri, yaitu ketika Rasulullah meninggalkan sesuatu, ya kan? Padahal ada pendorong, tidak ada penghalang,
bagi beliau untuk melakukannya, maka sunnahnya meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Artinya bahwa wudhu itu diperintahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Ya apa tidak? Ada di Al-Quran, ada di hadis Nabi SAW. Artinya ada pendorong untuk dilakukan. Tidak ada penghalang bagi beliau untuk melakukannya, namun Rasulullah nggak lakukan. Maka sunnahnya meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Ada perintah wudhu, Rasulullah juga membasuh tangan beliau, wajah beliau, kan semua anggota wudhu dibasuh, tapi tidak pernah walau sekali membaca doa ketika setiap kali membasuh anggota wudhu tersebut. Maka kalau kita melakukannya, itu termasuk perbuatan apa? Bid'ah. Ya kan? Dan hadis tadi itu, ya kan? Ini termasuk hadis dhaif syadid. Ya di antara varian ya redaksinya, di situ ada apa? Ada yang pemalsu hadis itu. Ya kan? Ada pemalsu hadis. Artinya dipastikan seluruh rangkaian varian hadis yang menganjurkan doa setiap kali membasuh anggota wudhu yang dinisbahkan kepada Rasulullah itu semuanya tidak benar. Maka kalau kita jadikan itu sebagai landasan, maka hadis itu, ya kan, hadis itu palsu dan amalnya adalah bid'ah. Ya kalau kita tidak tahu kalau itu hadisnya palsu, apalagi yang manjurkan misalkan ustadz kita juga nggak tahu, karena hanya turun-temurun saja misalkan, ya maka konsekuensi dari amal itu hanya bid'ah saja. Tapi kalau dikasih tahu, sudah dikasih tahu bahwa hadis ini palsu, lalu kemudian kita tetap mengamalkannya atau menyebarkannya untuk diamalkan, apalagi kemudian kalau dia pembuatnya udah membuat hadis palsu, dia pencetusnya gitu ya, lalu kemudian ngajak orang untuk melakukannya, menyebarkannya, kemudian orang mengamalkannya, padahal itu tahu hadis palsu, itu konsekuensinya lebih berat lagi. Bukan hanya sekedar bid'ah, tapi di situ ada unsur apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian proses sampai terjadi kesyirikan itu? Mari kita mengingat kembali peristiwa yang terjadi zaman Rasulullah SAW ketika sahabat mulia Adi bin Hatim baru masuk Islam. Dia masih pakai kalung salib itu di lehernya itu. Ketika berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah perintahkan untuk menanggalkan kalung salib itu. Seraya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun.
Mereka telah menjadikan orang alim mereka dan ahli ibadah di antara mereka, artinya tokoh agama mereka, sebagai sesembahan selain Allah. Begitu pula Isa putra Maria. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Sahabat mulia Adi bin Hatim, ketika mendengar ayat ini, dia protes kepada Rasulullah SAW karena tidak merasa selama beragama Nasrani itu dia menyembah tokoh-tokoh agamanya. Karenanya beliau berkata kepada Rasulullah sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, "Ya Rasulullah, inna kunna lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, sungguh kami dulu, artinya ketika beragama Nasrani, sebelum masuk Islam, tidak pernah menyembah mereka. Artinya kok ayat ini mengatakan itu gitu. Sekaligus ini seakan-akan dia bertanya kepada Rasulullah, di mana letak penyembahannya itu gitu. Perasaan kami tidak pernah melakukan itu. Kenapa ayat ini mengatakan itu? Apa pada saat itu Rasulullah katakan kepada beliau? Ya kan, respon terhadap protesnya sahabat mulia Adi bin Hatim itu. Saat itu Rasulullah berkata, "Alaisu yuhilluna ma harramallah fatuhilluna." Bukankah ketika mereka yang dimaksud tokoh-tokoh agama Anda itu, panutan Anda, menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan, kalian menghalalkan yang sama, artinya kalian taati mereka? Alaisu yuharrimuna ma halallah wa tuharrimuna. Bukankah di saat mereka mengharamkan sesuatu yang telah, ya kan, Allah halalkan, kalian haramkan hal yang sama, artinya kalian taati mereka itu. Baru kemudian Adi bin Hatim sadar, artinya kalau ini dianggap bentuk penghambaan kepada selain Allah, kami pernah lakukan, kata beliau. Artinya kalau mengikuti seseorang dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, itu dianggap bentuk penghambaan kepada selain Allah. Kata Adi bin Hatim, "Bala ya Rasulullah." Ya, kami pernah lakukan itu. Ya, terkait dengan salib, saya pernah dapatkan pidatonya Ahmad Didat itu, bahwa salib itu nggak ada anjurannya di Bible. Artinya itu bid'ah dalam ajaran mereka. Ya kan? Berarti pencetusnya adalah tokoh-tokoh agamanya. Jadi menghalalkan, mentaati seseorang dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, atau mentaati mereka dalam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, itu termasuk apa? Kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fatilka ibadatum." Itulah bentuk penghambaan kepada mereka. Ini yang sering disebut oleh para ulama itu dengan syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Lalu apa kaitannya dengan pembahasan kita ini? Terkait dengan hadis palsu. Kita tahu bahwa membuat hadis palsu itu haram.
Menyebarkan hadis palsu untuk diamalkan juga haram. Dari mana kita tahu? Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siap-siaplah mendapatkan tempat duduknya dari api neraka. Kita tahu dalam teori, dalam kaidah usul fikih itu, untuk menentukan status hukum haramnya sesuatu, di antaranya ketika ada larangan untuk melakukan sesuatu, itu asal hukumnya apa? Haram. Al-aslu bin nahyi lit tahrim. Bahwa asal dari pelarangan itu adalah haram. Kecuali ada dalil yang menyelisihinya sehingga turun menjadi makruh. Apalagi ini ada ancaman mendapatkan tempat duduk di neraka. Ini bagi pemalsu hadisnya. Nah, kalau dia pemalsu hadisnya, padahal Rasulullah SAW telah melarangnya, berarti memalsukan hadis itu haram. Ketika orang itu tetap membuat hadis palsu, berarti dia telah menuhankan hawa nafsunya, menuhankan dirinya. Ya apa tidak? Kemudian yang berikut, menyebarkan hadis palsu setelah diketahui kepalsuannya juga haram. Juga haram. Dari mana kita tahu? Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dimuat di muqaddimah kitab sahihnya itu, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man haddasa anni bihadisin yura annahu kadhibun bahwa ahadul kadhibin." Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis dariku, kata beliau, diketahui hadis itu palsu, tetap disampaikan hadisnya untuk diamalkan. Beda dengan kita kalau ingin menyampaikan hadis palsu di WA group misalkan, dalam rangka memberitahu orang agar tidak mengamalkan hadis itu. Boleh apa tidak? Mulia. Karenanya para ulama di antara seperti Ibnul Jauzi menulis kitab Al-Mawdu'at, yaitu kitab yang menghimpun, ya kan, hadis-hadis palsu di dalamnya. Ya kan, beliau urut seperti urutan fikih. Mulai dari tahara, di situ salat, nanti ada zakat dan seterusnya itu. Sekarang yang muhaqqaq, yang sudah ditakhrij, dicetak di 5 jilid. Saya punya yang 5 jilid itu. Kitabul Mawdu'at. Jadi Rasulullah katakan, barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, kata beliau, diketahui hadis itu palsu, artinya tetap disampaikan, berarti dia termasuk golongan pendusta. Ya kan? Termasuk golongan pendusta adalah yang mempercayai orang yang berdusta. Gimana caranya itu, Pak? Misalkan ada, mohon maaf ini, oknum habib atau kiai atau ustadz, ketika disampaikan kepadanya suatu hadis, lalu dia bilang apa? Siapa bilang hadis ini palsu? Tadi malam saya tanya langsung ke Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengakui kalau itu ada hadisku, kata beliau. Ini pendusta kelas kakap. Ulama sepakat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa tidak boleh menghukumi hadis itu berdasarkan mimpi. Andai kata boleh hadis dihukumi berdasarkan mimpi, maka kitab hadis terbaik bukanlah Kutubus Sittah, tetapi Ma'ajim Ats-Tsalasah, buah karya Al-Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala. Sebab Imam Tabrani ketika beliau menghimpun hadis
menyeleksinya dan menghukuminya, ya kan, dalam rentan waktu berapa tahun itu? 60-an tahun. Beliau lahir 260, meninggal di tahun 360. 100 tahun usianya beliau. Beliau sering sekali bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Dan Rasul kadang ngasih isyarat. Dan Rasul kadang mengakui ini hadisnya, ini bukan. Tapi apa kata beliau? Tidak ada satupun hadis yang beliau riwayatkan itu dihukumi berdasarkan mimpi. Ya kan? Itu biasanya pemalsu hadis kelas kakap itu mereka. Ya kan? Kadang melalui apa? Mereka bilang bermimpi, ada yang bilang langsung ketemu Rasulullah SAW hadir. Emang ente siapa? Dalam sejarah sahabat itu, sejak zaman Rasulullah SAW sampai sahabat Abu Tufail, merupakan satu sahabat yang paling terakhir meninggal yang ada di muka bumi ini di tahun 110 Hijriah. Nggak ada satupun sahabat itu yang neko-neko, Pak. Neko-neko tuh gini, mereka membuat hadis, tadi malam Rasulullah saya mimpi ketemu Rasulullah, dia menyampaikan sesuatu pada saya. Coba buktikan, ada nggak sahabat yang ngomong kayak gitu? Nggak ada. Andai kata sahabat ngomong kayak gitu, tabiin percaya nggak? Percaya kan? Karena mereka sahabat, tapi mereka nggak lakukan itu. Mereka nggak melakukan itu. Apa ada yang tabiin melakukan itu? Nggak ada. Coba antum baca Tarajum Ruwat itu. Biografi para ulama hadis. Ada mereka yang melakukan itu. Satu pun tidak ada, Pak. Ini hanya orang-orang kita saja yang begitu. Kenapa? Karena mereka tidak punya track record pendidikan. Bahkan ada yang nggak ada pendidikan sama sekali. Hanya modal nasab. Sehingga dibuatlah apa? Ya kan? Cerita-cerita, dongeng-dongeng hurufat tuh. Orang gila dibilang majdub. Dari mana? Kalau antum telusuri hadis tentang majdub, gak akan pernah ketemu antum sampai botak. Jangankan hadis sahih, hadis palsunya aja gak ada. Istilah wali majdub itu. Ya kan? Orang yang lepas dari, mana ada orang yang lepas dari syariat. Nabi kita Muhammad SAW kurang apa, Pak? Pernah beliau gak salat? Hati-hati yang seperti itu. Ya karena mereka tidak pernah belajar tentang hadis, maka dikembangkanlah, ya kan, keyakinan dongeng-dongeng semacam itu. Nanti anaknya, keturunan dia, gak perlu belajar, ya kan. Lalu dibilang ke jamaah apa? Ini anak saya ini beda, udah makomnya beda. Dia langsung belajar ke Allah, langsung belajar Rasul, dapat ilmu ladun. Dari mana? Orang Rasulullah katakan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapatkan dengan proses belajar. Gak ada bim selabim langsung jadi alim. Gak ada. Kita yang belajar aja bulan tahun gak alim-alim. Ini tiba-tiba ente duduk manis di rumah main game, tiba-tiba jadi ulama. Hanya sorban. Sorban sih boleh kayak Wali Songo. Tapi otak kosong. Ini yang paling banyak menyebarkan kebohongan-kebohongan dan bid'ah-bid'ah di negeri kita tercintai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minum dulu. Karena ini berarti dari awal sampai terakhir harus mikir saya. Jadi capek. Karena dari pagi juga kajian. Jadi membuat hadis palsu haram. Menyebarkan hadis palsu untuk diamalkan haram. Sama dihukumi apa? Pemalsu hadis. Nah, kalau kemudian kita
atau saudara kita mengikuti seseorang, ya kan, mengamalkan hadis palsu, berarti orang yang mengamalkan hadis palsu ini bukan hanya amal yang dilakukan berdasarkan hadis palsu itu bid'ah, tetapi di saat yang sama dia telah menghambakan diri kepada orang yang membolehkan pengamalan hadis palsu, siapapun dia. Paham ini? Kenapa demikian? Karena Rasulullah telah mengharamkan membuat hadis palsu, menyebarkan hadis palsu. Lalu kemudian ada orang yang membolehkan pengamalannya, apapun alasannya. Apakah dengan tadi berdusta tadi malam saya tanya ke Rasulullah, siapa bilang ini bukan hadis Rasulullah? Saya tanya kata beliau ini hadisku. Kalau dia mengamalkan berarti dia menuhankan dirinya. Kalau murid yang mengamalkan karena dia percaya sama gurunya, berarti dia telah menuhankan gurunya itu. Ini turunan dari kasus apa? Adai bin Hatim tadi itu. Jadi kata kuncinya, setiap seorang mentaati seseorang, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, oleh agama ini, atau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, maka itu termasuk apa? Kesyirikan. Penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk amal yang diharamkan oleh agama dihalalkan oleh mereka. Ini kaidah bakunya itu. Jadi tidak sederhana yang kita bayangkan. Dan ini termasuk dosa besar akibatnya. Termasuk dosa besar. Jenis amal yang dilakukan apa? Bid'ah. Ya kan? Jenis amal yang dilakukan bid'ah sekaligus itu perbuatan kesyirikan. Konsekuensinya kalau dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terancam dengan neraka, waliyadu billah. Karena kita diperintahkan di saat bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan sesuatu yang disyariatkan. Bukan hanya kita, Pak. Seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan Allah itu sama, yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha amara bil mu'minina bima amara bihil mursalin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, ya kan? Dengan apa yang Allah perintahkan kepada semua utusan. Jadi semua utusan Allah Subhanahu wa taala di saat bertakarub kepada Allah dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, bukan hasil karya pribadi mereka. Nah, kalau orang-orang mulia itu dilarang untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yang disyariatkan, apalagi kita? Apalagi kita? Jangankan hadis palsu, hadis sahih sekalipun ada perintah dengan hadis sahih, namun kita salah dalam pengamalannya, itu juga termasuk bid'ah dari sisi cara pengamalannya. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari, ketika ada 3 sahabat datang ke rumah Rasulullah SAW bertanya tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Fatakhaluha, kemudian mereka menganggap ibadah Rasulullah SAW itu sedikit ya. Akhirnya kemudian mereka menganggap ibadah Rasulullah itu gak banyak, menganggap sedikit. Akhirnya satu di antara mereka berkata, "Wa inni la aqumanal lail." Saya pengen bangun malam, semalam suntuk. "Wa inni la asumanad dahr," kata yang satu, saya pengen puasa sepanjang masa setiap hari.
Yang satu bilang, wa inilah atazawwajun nisa. Kalau saya nggak mau menikahi wanita. Karena mereka pikir Rasulullah SAW, ya kan, ibadahnya itu tidak banyak. Berdasarkan cerita yang mereka dapatkan dari istri Nabi SAW. Kenapa? Mungkin dalam pikiran mereka itu karena Rasulullah sibuk dengan urusan keluarga ini. Makanya salah satu di antara mereka tidak mau menikah, takut sibuk dengan istri gitu. Padahal nikah itu sendiri adalah ibadah. Ketika informasi disampaikan ke Rasulullah SAW, Rasulullah datangi mereka dan berkata kepada mereka, "Aqultum kada wa kada." Apakah kalian mengatakan ini dan itu? Mereka berkata, "Na'am ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersumpah, "Ama wallah, inni la'syakum lillahi wa atqakum lah." Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Inni aqum wa anam, kata beliau. Saya qiyamul lail, saya juga tidur. Artinya enggak semalam suntuk melakukan qiyamul lail. Wa asum wa ubtir, saya juga puasa, kadang saya juga tidak berpuasa. Enggak tiap hari berpuasa. Wa ini atazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita. Bahkan Rasulullah sempat menikah dengan 13 wanita. Ya kan? Hanya ada sebagian yang ditalak itu sebelum digauli. Seperti Umrah binti Nu'man. Ya kan? Karena agak angkuh anaknya. Konon itu anak bangsawan. Yang digauli sampai meninggal itu kurang lebih 9. Yang paling pemilihan 9. Ya kalau antum satu aja nggak punya, gimana ngaku ngikutin sunnah Rasulullah SAW? Segera menikah, jangan tunda. Ini baru menikah nih beliau rezeki. Gimana, enak kan? Baru menikah pekan yang lalu beliau ini. Ya kan? Nyesel kan? Kenapa nggak dari dulu gitu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan di penghujung perbincangan beliau dengan 3 sahabat ini. Apa kata beliau? Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, kata beliau, dia tidak termasuk golonganku. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah katakan itu? Bukankah yang diinginkan oleh 3 sahabat ini baik? Bukankah yang ingin diamalkan itu disyariatkan? Saya tanya, qiyamul lail disyariatkan apa tidak? Puasa sunnah disyariatkan apa tidak? Niat baik untuk meninggalkan satu dalam rangka ingin beribadah kepada Subhanahu wa taala, itu baik apa tidak? Baik. Lalu kenapa Rasulullah SAW melarang mereka dan mengatakan kata-kata yang sangat keras itu? Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Apa sebabnya? Apa sebabnya kira-kira? Sebabnya adalah memang betul apa yang mereka inginkan itu disyariatkan asalnya, namun caranya tidak disyariatkan. Rasulullah nggak pernah qiyamul lail semalam suntuk. Rasulullah nggak pernah puasa setiap hari. Rasulullah SAW tidak menikah, beliau menikah. Di samping menikah, beliau beribadah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka ini karena merubah cara ibadah yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, dirubah. Rasulullah marah. Rasulullah tegur mereka ini. Nah, kalau perkara yang disyariatkan saja ketika dilakukan dengan cara yang tidak disyariatkan, itu tidak dianggap ibadah, itu dianggap pelanggaran. Bahkan pelakunya dianggap tidak termasuk golongan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Anda
Yang dasar amal Anda itu hadis palsu. Masihkah kita mau mengatakan ini bidah hasanah? Atau hadis yang masuk dalam kategori matruk? Nanti kita kasih contohnya. Termasuk yang busul ghalat itu. Hafalan yang sangat buruk dari seorang perawi. Atau contoh lain, perkara yang disyariatkan dilakukan dengan cara disyariatkan, satu bagian penting tidak dilakukan. Rasulullah tidak menganggap sahabat ini melakukan ibadah itu. Dalam riwayat Imam Syafi'i dalam Al-Ummiyah dan Imam Bukhari, keduanya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW kata sahabat mulia Abu Hurairah, lamma dakhala Rasulullah SAW al-masjid iddakhala ma'ahu rajul faqama ar-rajul yusalli falamma qada salatahu sallama 'ala an-nabi faraddahu faqala irji wa salli fa innaka lam tusalli. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjid Nabawi, masuk bersamanya seorang, lalu orang ini salat. Setelah selesai salat, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Setelah menjawab salamnya, Rasulullah berkata kepadanya, ulangi salat lagi, kamu belum salat. Padahal baru selesai, ya kan, salam. Selesai salat, baru selesai salat. Ngulang lagi sahabat ini. Kalau versinya Imam Syafi'i itu 3 kali beliau disuruh ulangin. Salat lagi. Rasulullah masih perintahkan kepada sahabat ini, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salat lagi, kamu belum salat. Ulang lagi. Ya kan? Baru kemudian dia berkata kepada Rasulullah, mungkin dalam hatinya, ini kalau suruh ngulang lagi, kayaknya ngulang lagi nih gitu. Kalau gitu udah pasrah aja lah. Makanya beliau berkata, apa kata beliau? Walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghairaha fa'allimni ya Rasulullah. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa salat lebih baik dari yang aku lakukan tadi. Kalau gitu tolong ajarin aku ya Rasulullah. Lalu Rasul ajarkan kepada beliau, idza qumta ila salati fasbighil wudu, summa istaqbilal qiblah, summa kabbir, summa rka' hatta tatma'inna raqi'a, summa rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'ima, summa isjud hatta tatma'inna sajida, summa rfa' ra'saka hatta tatma'inna jalisa, summa isjud hatta tatma'inna sajida, summa f'al dzalika bi salatika kulliha. Rasulullah katakan, kalau kamu mau salat, sempurnakanlah wudu. Menghadaplah ke kiblat, lalu takbir, lalu rukulah sampai Anda benar-benar tumakninah di dalam ruku ini. Angkat kepalamu sampai Anda benar-benar tegak lurus dalam berdiri, lalu sujud sampai Anda benar-benar tumakninah di dalam sujudmu. Lalu angkat kepalamu sampai Anda benar-benar tumakninah di antara duduk di antara 2 sujud, lalu sujudlah sampai Anda benar-benar tumakninah di dalam sujudmu, dan lakukan semua ini di semua sholatmu. Hadis ini mengisyaratkan bahwa sahabat mulia tadi yang disuruh pulang sholatnya sampai 3 kali oleh Rasulullah adalah karena tidak tumakninah. Kita tahu sholat itu, ini kalau bicara sholat, Masya Allah, saya ngetes mahasiswi saya, 80% dari pesantren. Selebihnya itu MA dan SMK, SMA. Tidak satupun yang memenuhi standar sahnya sholat. Mereka protes. Lalu saya jelaskan, baru mereka menerima. Ini perkara sholat. Tidak mudah. Apalagi kalau kita melakukan bid'ah di dalam sholat. Fatal itu, Pak. Bisa membatalkan sholat. Tidak sesederhana yang kita bayangkan.
Kembali ke cerita tadi. Kita sepakat bahwa sholat itu disyariatkan. Tidak satu pun yang mengingkarinya kecuali mereka yang mau kufur. Sholat wajib, ya apa tidak? Disebutkan kurang lebih 86 kali di Al-Quran. Lebih dari 10.000 hadis diriwayatkan kata Imam Bukhari. Artinya tidak ada yang menyaksikan masyru'iyahnya sholat ini. Disyariatkannya sholat. Artinya sholat ini legal. Pertanyaannya, kenapa sahabat tadi diperintahkan ngulang sholat sampai 3 kali? Kenapa Pak? Karena tidak sesuai dengan sunnah. Nggak cukup hanya bermodalkan keyakinan tanpa ilmu, Pak. Kan kadang-kadang kita kalau dikoreksi oleh orang kesalahan kita, udahlah masing-masing aja lakum dinukum waliyadin. Kan begitu? Ya Pak tidak? Udah kita masing-masing aja, jangan sok paling benar. Yang penting hati yakin kalau sholat kita diterima. Sahabat ini 3 kali ngulang sholat itu udah yakin yang terbaik yang dia tahu. Makanya dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa sholat lebih baik dari yang aku lakukan tadi. Kalau gitu tolong ajarin aku, kata beliau. Ini artinya sahabat ini yakin kalau sholatnya itu apa? Yang benar, yang terbaik, yang pernah dia tahu. Ingat, sahabat ini hidup di zaman Rasulullah, Mbak. Belajar sholat langsung dari Rasulullah, baik secara teori ataupun praktik. Di mana sholat itu nggak mungkin salah, kan begitu kan? Tapi kenapa kemudian beliau disuruh ngulang sholatnya? Karena tidak cuma ini. Ini artinya siapapun kita, hatta kita yang sudah mempelajari tentang sifat sholat Nabi SAW, apalagi yang tidak mempelajarinya, peluang untuk melakukan kesalahan itu besar. Hanya saja potensi orang yang tidak pernah mempelajari jauh lebih besar dibanding daripada mereka yang pernah mempelajarinya. Yang pernah mempelajarinya itu bisa saja salah dalam mempraktekkan sesuatu. Ya Pak tidak? Kalau yang tidak pernah mempelajarinya, mungkin banyak sekali rukun dan wajibat yang tidak dilakukan. Ya kan? Karena ketidaktahuan. Makanya wajar kalau Rasulullah itu pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abul Qasim Al-Asbahani, dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam bin Abi Dunya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, innar rajula la yusalli 60 sana wa ma tuqbal lahu shalah la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Ya kan? Au yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak satu sholatnya pun diterima. Barangkali rukunya sempurna, sujudnya tidak. Atau sujudnya sempurna tapi rukunya tidak. 60 tahun, Mbak. Jadi kalau perkara yang disyariatkan saja dilakukan tidak sesuai dengan disyariatkan, mendapatkan teguran keras dari Rasulullah tadi, di cerita yang pertama, di cerita kedua ini, Masya Allah, salatnya tidak dianggap. Bagaimana kemudian kita ingin membela sesuatu amal yang tidak disyariatkan? Dasarnya hadis palsu, bahkan sama sekali tidak ada dasarnya, kita anggap itu ibadah. Kemudian kita labeli itu bidah hasanah. Saya kira ini adalah kebodohan. Banyak di dalam sholat itu perkara yang tidak disyariatkan diamalkan. Contoh, ini berkait dengan doa sujud sahwi. Apa doa sujud sahwi yang populer di Indonesia? Subhana man la yanamu wa la yasfu. Ini mayoritas, ya kan?
tersebar di kitab-kitab madhab Syafi'i. Nah, karena kita mayoritas bermadhab Syafi'i, minimal ngaku-ngaku madhab Syafi'i, sehingga ketika sujud sahwi baca Subhana man la yanamu wa la yasu. Lalu apa kata ulama besar madhab Syafi'i? Yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ketika beliau mentahrijh hadis-hadis, ya kan, dari kitabnya Imam Al-Rafi'i, lalu beliau menulis buku namanya At-Talkhisil Khabir fi Tahriji Ahaditsir Rafi'il Kabir. Setelah ditelusuri oleh beliau, disimpulkan bahwa doa ini la aslalahu. Dia enggak punya sanad, Pak. Kalau palsu itu punya sanad, tapi ada pemalsu hadisnya. Ini sama sekali enggak ada sanadnya. Lebih tinggi mana derajatnya, Pak? Yang ada sanadnya atau yang enggak ada sanadnya? Kalau kita harus milih itu. Walaupun enggak memilih itu juga pilihan, Pak. Enggak memilih itu pilihan terbaik sebenarnya. Kita memilih yang ada sanadnya jauh lebih tinggi kan. Tapi kalau di situ mencokol ada pemalsu hadis, itu nggak boleh diamalkan juga. Apalagi ini nggak ada sanadnya sama sekali. Ya kan? Dipastikan doa ini adalah bid'ah. Pertanyaannya, apa konsekuensi bid'ah? Itu kalau dilakukan seorang di dalam sholatnya. Konsekuensinya adalah bisa membatalkan sholat itu. Bisa membatalkan sholat itu. Kenapa demikian? Kita katakan, jangankan tambahan dari manusia, siapapun dia, mau ulama, mau siapapun, menambahkan sesuatu ke dalam sholat yang bukan bagian dari sholat, itu tidak boleh. Jangankan tambahan ucapan manusia, firman Allah yang bukan bagian dari sholat tidak boleh masuk ke dalam sholat kecuali Al-Fatihah dan surat. Pegang ucapan di situ. Yang kedua, sunnah Nabi SAW yang bukan bagian dari sholat dilakukan di dalam sholat itu tidak boleh. Siapa yang mengatakan itu? Nabi kita Muhammad SAW. Dalam penggalan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, lam yabqa min mubashiratin nubuwah illa ru'ya salih yaraha muslim aw turalah. Inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqiyan aw sajida. Tidak tersisa dari kabar gembira kenabian itu selain mimpi yang baik yang dialami seseorang atau yang diperlihatkan kepadanya. Aku telah dilarang membaca Al-Quran di saat rukuk dan sujud. Artinya yang melarang siapa di sini, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dilarang memasukkan, ya kan, bacaan Al-Quran ke dalam sholat, wabil khusus pada saat rukuk dan sujud. Padahal ini firman Allah. Kecuali yang dikecualikan Al-Fatihah dan surat. Yang kedua, sabda Nabi SAW juga yang bukan bagian dari sholat tidak boleh masuk ke dalam sholat. Cerita yang disampaikan oleh sahabat mulia Muawiyah bin Al-Hakam. Dia bercerita, shalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atisa rajulun minal qaum wa qala alhamdulillah. Fa qultu yarhamkallah. Ya kan? Setelah selesai salat, Rasulullah SAW menegur mereka,
Apa kata Rasulullah SAW? Inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Muawiyah bin Al-Hakam bercerita, ketika kami sholat bersama Rasulullah, ada seorang yang bersin. Lalu dia bilang, Alhamdulillah. Lalu saya katakan, Yarhamkallah. Setelah selesai sholat, Rasulullah menegur mereka. Sesungguhnya salat ini tidak boleh disisipi di dalamnya perkataan yang bukan bagian perkataan manusia. Artinya salat ini tidak boleh disisipi dengan ucapan manusia. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Sekarang saya tanya, kenapa sahabat itu ketika bersin bilang alhamdulillah, yang dengar bilang yarhamkallah? Siapa yang ngajarin mereka? Hah? Siapa yang ngajarinnya? Rasulullah SAW, iya apa tidak? Ketika kita bersin, kita bilang apa? Alhamdulillah. Yang dengar dibilang apa? Yarhamkallah. Yang bersin bilang apa lagi? Yahdikumullah yuslih balak. Ini sunnah Rasulullah SAW atau bukan? Sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tegur? Kalau itu dari bagian sunnah Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah tegur mereka agar tidak memasukkan itu ke dalam sholat? Jawabannya adalah karena itu bukan bagian dari sholat. Kesimpulannya adalah kalau firman Allah saja dan sabda Rasulullah SAW yang bukan bagian dari sholat tidak boleh dimasukkan ke dalam sholat, apalagi ucapan Anda. Nanti kita akan turunkan nih di pertemuan berikutnya. Jadi masih fokus dalam sholat. Nanti kita akan bahas masalah usolli pada duhur itu, kemudian bacaan-bacaan yang salah, tambahan-tambahan, termasuk dalam sholawat ada kata sidina, apa konsekuensinya? Jadi tidak sederhana yang kita bayangkan. Masuk hati ingin menyanjung Rasulullah dengan memasukkan kata Sayyidina ke dalam sholawat, itu bisa berdampak pada batalnya sholat itu. Sahabat ini kan niatnya ingin mengamalkan sunnah kan? Ya apa tidak? Itu disyariatkan loh. Tashmitul asil disyariatkan. Yang disyariatkan saja tidak boleh dilakukan di dalam sholat karena bukan bagian dari sholat. Apalagi kata Sayyidina, termasuk kemudian baca subhana man la yanamu ala suhu, itu bukan bagian dari bacaan sholat, dimasukkan ke dalam sholat. Apa konsekuensinya? Larangan di dalam ibadah itu. Imam Ibnu Hajar berkata, antum bisa cari itu di Fathul Bari, pakai aplikasi aja. Ungkapannya singkat saya, beliau berkata begini, an-nahyu fil ibadat yaqtadil mutlat. Konsekuensi dari larangan di semua ibadah itu berdampak pada apa? Batalnya ibadah itu. Kalau dalam ahkam taklifiyah kan ada berapa? 5. Wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh, mubah. Ya kan? Asal dari larangan itu adalah haramnya sesuatu itu. Ya apa tidak? Tapi kalau dalam ahkam wad'iyah terkait bicara tentang sah batalnya amal termasuk sholat, itu konsekuensinya bisa batal. Jadi semua larangan dalam ibadah termasuk di dalam sholat, itu konsekuensinya membatalkan apa? Sholat itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi memasukkan doa apapun ke dalam sholat yang bukan bagian dari sholat, itu bisa membatalkan apa? Sholat, kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan pada saat apa? Sujud dan sebelum salam. Pertanyaannya, bagaimana kalau doa itu cuplikan dari ayat atau hadis? Jawabannya boleh. Misalkan seperti Rabbana, kan saya bebas, ingat saya menganjurkan kita perbanyak doa pada saat sujud. Boleh apa tidak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh apa tidak? Ya, bukankah itu ayat Al-Quran? Bukankah Rasulullah SAW tadi dilarang
untuk membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud? Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah doa ini, ya kan, memang itu bagian dari ayat Al-Quran. Namun dicubit tidak utuh. Karena utuhnya itu apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ya kan? Dan seterusnya. Ya, kalau kita baca ayatnya seperti ini, boleh apa tidak dalam sujud? Tidak boleh. Tapi kalau kita iktibas, nyontek dari bagian ayat itu yang kandungannya doa, lalu kita jadikan bagian dari redaksi doa, boleh apa tidak? Boleh. Tidak termasuk dalam larangan hadis riwayat Imam Muslim tadi. Yang dilarang itu kalau baca Al-Quran. Di dalam ruku tidak boleh, dalam sujud nggak boleh. Inilah pentingnya menjaga, mencari dan menjaga originalitas sunnah Rasulullah SAW dalam semua amal yang kita lakukan. Wa illa, kalau ada tambahan sedikit, itu mengurangi sempurnaan. Kalau itu berkaitan dengan sholat, itu bisa batal, bisa membatalkan sholat. Makanya ulama itu menjelaskan sholat itu secara detail. Agar kita pelajari, sholat itu terdiri dari syarat, terdiri dari rukun, terdiri dari wajibat, terdiri dari makruhat, ada mubahat, ada makruhat, ada mubtilat, bahkan ada bidah. Ya kan? Zaman Rasulullah SAW cuma ada syarat, rukun, wajibat, mubahat. Itunya ataka jauh. Ya kan? Ada makruhat. Adapun, ya kan? Seperti bidat, tidak ada. Ya kan? Dan saya coba turunkan hadis-hadis terkait dengan sholat. Memang tidak banyak pemalsuan atas nama Rasulullah di dalam sholat wajib itu. Kecuali sholat-sholat sunnah itu banyak sekali. Ya kan? Seperti bulan Rajab, Sya'ban, Masya Allah, puasanya banyak. Termasuk pada nisfu Sya'ban, Masya Allah itu. Ya kan? Nanti pada waktunya kita bahas. Ya kan? Kita bersabar aja. Insya Allah Ta'ala kita spill sedikit-sedikit. Ya kan? Insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, ya kan, ini manfaat bagi kita semua. Insya Allah Ta'ala. Jadi subhana man la yanamu wa la yasu itu bukan bagian dari sholat. Dan tidak ada hadis yang melandasinya. Tidak ada sanadnya. Itu kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ulama besar mazhab Syafi'i yang meninggal di tahun 852. Yang punya kitab Fathul Bari, Nukhbatul Fikr. Ya kan? Ulama besar beliau. Punya kayak Tahdhibul Tahdhib. Banyak karya beliau. Dalam kitabnya apa? Talkhisil Khabir fi Tahriji Ahadis Ar-Rafi'il Kabir. Jadi mulai sekarang kita nggak boleh baca itu lagi. Apa yang kita baca pada saat sujud sahwi? Kembali kepada perintah, ya kan? Doa yang dibolehkan di dalam sujud. Wa amma bis sujudi, kata Rasulullah, fa'akthiru fihi doa. Adapun di dalam sujud hendaklah Anda perbanyak apa? Doa yang sampai ke kita ada dua plus. Satu di antaranya subhana rabbiyal a'la, subhana dil jabarut wal kibriya wal azamah, ya kan? Subuhun kudus rabbul malaikati wa, silakan hafalin. Ya, kembali ke situ pada saat sujud sahwi. Wallahu ta'ala. Yang kedua kesimpulannya tadi bahwa seluruh doa terkait dengan anjuran berdoa setiap kali membasuh anggota wudhu. Kesimpulan terakhir Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, lam yasih, ya kan, lam yaji fihi syai'un adin Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak ada satupun kalau bahasa kita itu doa yang datang dari Nabi SAW terkait dengan anjuran apa? Berdoa setiap membasuh anggota badan. Anggota wudhu, mohon maaf. Tanpa kita berdoa, sebenarnya itu otomatis dosa-dosa kita berguguran. Banyak hadis terkait dengan diri. Ada hadis globalnya. Riwayat Muslim dari sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau launya enak mah. Beliau bersabda. Beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu, lalu dia sempurnakan wudunya, maka niscaya akan berguguran dosanya dari jasadnya sampai dari kuku-kukunya, kata beliau. Dan dirincikan dalam riwayat Muslim yang lain dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, apa kata beliau? Ma min abdin mu'minin aw muslimin yatawaddau fayusinul wudu faghassala wajhahu illa kharajat kullu khati'atin nadarat ilaihi bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'akhir qatril ma'. Wa idza ghassala yadayhi kharaja kullu khati'atin batashatha yada ma'al ma' aw ma'akhir qatril ma'. Fa idza ghassala rijlaihi kharaja kullu khati'atin mashatha rijla ma'al ma' aw ma'akhir qatril ma' hatta yahruja naqiyan minadz dzunub. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak seorang hamba muslim pun atau mukmin berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, lalu dia membasuh wajahnya, maka niscaya setiap dosa yang disebabkan pandangan matanya kepadanya berjatuhan bersamaan dengan air atau dengan tetesan air yang terakhir. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka niscaya akan berguguran seluruh dosa yang disebabkan kedua tangannya dengan air atau dengan tetesan air yang terakhir. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka dia akan menggugurkan dosa yang disebabkan kedua langkah kakinya, ya kan, bersamaan dengan air atau dengan tetesan air yang terakhir sampai dia keluar selesai dari wudu itu bersih dari dosa. Di sini perlu niat, perlu doa apa tidak? Tidak perlu. Cukup kita melakukan wudu sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Mulai dari niatnya sampai basuh kakinya. Maka kita akan mendapatkan keistimewaan ampunan dosa tanpa harus capek-capek ngapalin doa itu. Tapi ada ibu-ibu yang hafal doa, saya sendiri nggak hafal. Ya kan, doa cuci tangan, doa berkumur-kumur, doa basuh musab kepala. Udah capek, gak disyariatkan. Dilakukan, gak sesuai dengan tuntunan, gak sah wudunya. Ya kan, berharap ampunan dosa, berharap dapat buku catatan dari tangan kanan. Ya kan, ternyata catatannya semuanya keliru, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Inilah pentingnya, Pak, belajar, ya kan, agama ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar perbuatan itu tidak sia. Sini dek, di luar dek. Dek sini dek, di luar. Wallahu ta'ala. Ya kan, waktu kita sudah habis. Masih ada beberapa poin. Nanti insya Allah masih akan turunkan hadis-hadis terkait dengan hadis palsu seputar sholat dan wudhu. Insya Allah. Tapi kita akan fokuskan pada hadis-hadis yang populer yang diamalkan di Indonesia dalam rangka mengoreksi kesalahan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini kalau berkaitan dengan kita pertanyaannya sedikit. Tapi kalau masalah keluarga, perjodohan, Masya Allah, sampai sekarang belum selesai untuk dijawab. Wallahu ta'ala. Bagaimana jika pada sujud terakhir
Misalnya doa orang tua seperti Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Masalahnya ini bukan ada pada redaksi doanya. Masalahnya adalah pengkhususan doa di sujud terakhir itu bid'ah. Sebab teks hadisnya dalam riwayat Muslim itu Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru bihi doa. Tempat komunikasi terdekat antara hamba dan sang pencipta pada saat dia sedang sujud. Tidak disebutkan sujud awal, tengah, akhir, kan gitu kan. Ketika antum mengkhususkan di akhir, itu perlu dalil, nggak ada dalil itu beda. Ini masuk dalam sunnah tarkiyahnya Rasulullah. Tapi kalau sesekali doa di sujud terakhir boleh apa tidak? Sesekali di sujud pertama, kedua, ketiga, boleh apa tidak? Boleh. Tapi merutinkan di sujud terakhir, sebagaimana umum terjadi di Indonesia, itu bid'ah. Dari sisi pengkhususan di sujud Yuk. terkait dengan redaksi doanya, itu tidak mengapa. Jangankan pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Tapi hindari bahasa Betawi, kurang sopan. Ya Allah, lu tahu sama Allah lu gue, kan gak enak. Allah Ta'ala. Jadi bid'ahnya di sini bukan ada pada doanya, tapi ada pada pengkhususan sujud terakhir sebagai waktu berdoa. Ini menyelisih sunnah. Salam dan muslim tadi, gimana perintahnya itu berdoa di semua apa? Dia pengennya itu pakai sedotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah membaca doa yang ada di dalam Quran ketika sujud dapat membatalkan sholat? Ya kan? Contohnya surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Taib. Saya katakan tadi sudah kita sebutkan bahwa yang dilarang itu adalah membaca ayat Al-Quran di dalam ruku dan sujud. Tapi kemudian kalau itu contekan dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW atau doa siapapun, ya, terkait dengan Al-Quran, kalau itu bukan utuh bacaan Al-Quran, bukan utuh ayatnya, itu iktibas namanya. Ada pembahasan khusus di dalam apa namanya, ulumul Quran, namanya iktibas. Nah, iktibas kita menyontek ayat Al-Quran, apalagi terkait dengan doa itu tidak mengapa. Di saat kita baca, kita berdoa dengan redaksi doa ini, kita tidak dianggap sedang membaca Al-Quran. Dan itu tidak termasuk dalam larangan hadis riwayat Muslim tadi. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, gimana? Kalau nggak ada buah baru kasih susu, terus katanya susu itu nggak baik, takut yang alergi. Dibaca ikonnya kamu. Tip dan cara untuk menyampaikan sesuatu yang benar kepada orang tua, agar orang tua dan keluarga tidak lagi mengerjakan hal-hal yang bid'ah. Karena selama ini jika disampaikan soal hal-hal yang bid'ah, dalilnya adalah dikit-dikit dibilang bid'ah, padahal yang dikerjakan itu ibadah, hal yang baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Banyak sebab kenapa orang tua tidak menerima nasihat kita. Bisa jadi track record kita juga dulu kelap. Ada ikhwan semangatnya 45 setelah kenal sunnah. Dulu Bandungnya minta ampun. Sementara orang tuanya ahli ibadah, ibunya ahli ibadah, walaupun ibadah yang dilakukan itu banyak ya tidak sesuai dengan sunnah. Qadarullah, anaknya nih hijrah, anak Bandung nih hijrah. Dia taubat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lalu kemudian yang diabsen kesalahan itu bukan hanya orang tua, termasuk kiai penasihat keluarga itu. Dan beliau, karena beliau memang qadarullah, Allah berikan kelapangan harta, jadi kiai itu dibayar sama beliau gitu. Beliau pertama kali nasihatin kiainya, kiai tolong jangan ajarin kami yang enggak, masih undur. Selama ini ternyata begitu belajar ini enggak ada. Kamu belajar mana katanya. Lalu kemudian dipengaruhilah orang tuanya, itu anak kamu itu sesat, mendingan kayak dulu.
Artinya kan duitnya lancar kalau dia nggak ngerti agama kan. Setelah dia hijrah, ya kan dipangkas tuh. Bahkan kemudian akhirnya dia tidak lagi dipakai lagi orang itu. Apa yang dilakukan, Mbak? Yang dia lakukan, saya minta kepada beliau, saat dia konsultasi, sama ditolak juga kan. Saya bilang wajar, karena track record Anda itu jangankan, ya kan? Sholat itu ditinggalkan. Atas karyawannya bilang, ya apa dengan bos kami Pak? Dulu tuh gak sholat, kerjanya cuma main perempuan, karena duitnya banyak. Sekarang Masya Allah, jam 11 itu udah di masjid dia, di masjid perusahaan. Bahkan ada peraturan yang tidak sholat berjamaah 3 kali dicoret. Dia nyari karyawannya itu dari ikhwan-ikhwan yang sholat di masjid subuh. Ya kan, frontal beliau gitu. Itu sebab ditolak. Saya bilang, jangan frontal antum. Karena semangatnya pengen menyelamatkan orang tua, karena orang tua udah tua dan seterusnya. Saya bilang ambil hati orang tuanya dulu. Berangkatin dia umroh, berangkatin dia haji. Ya kan? Kemudian Anda jangan banyak bicara. Hadiahkan aja buku bacaan. Termasuk kepada kiai tadi. Siapa tahu beliau mendapatkan hidayah dengan baca-baca buku yang sunnah itu. Saya bilang seperti itu. Kalau tidak, sudah jangan kemudian lagi bicara dengan dia dan nggak usah lagi dikasih duit. Kalau dia tidak bertobat, kira-kira seperti itu. Bisa jadi kita ditolak itu karena track record kita juga kurang bagus. Andai kata kemudian kita dulu seperti itu, perbaiki dulu akhlak kita. Perbaiki dulu akhlak kita. Ya kan? Pertama yang harus kita selamatkan orang tua kita itu akidahnya dulu. Kemudian yang kedua itu yang berkaitan dengan sholat yang tiap hari dilakukan. Dengan menghimpukan data-datanya. Makanya kenapa saya sampaikan tadi itu versinya madhab Syafi'i. Karena umumnya di Indonesia itu kita madhab Syafi'i. Apa kata ulama Syafi'i terkait dengan masalah itu? Itu lebih gampang diterima, ya kan, oleh orang tua kita atau oleh masyarakat yang memang berafiliasi dengan madhab Syafi'i. Kita sampaikan datanya, bukan untuk menyudutkan mereka, tidak. Ini lu datanya, ini lu dan seterusnya gitu. Kemudian yang berikutnya, cari teman-teman ayah dan ibu yang sudah hijrah, yang udah kenal sunnah, agar gampang, ya kan, diterima apa yang diinginkan dari sunnah ini. Kalau kita itu mendapatkan penolakan, kan banyak cara, nggak mesti kita yang ngasih tahu kan. Atau cari misalkan siapa di antara anak saudara anti yang bertanya ini, yang udah kenal sunnah duluan, dan mendapatkan perhatian atau kasih sayang lebih dari, ya kan, dari orang tua, masukin dari dia. Atau kemudian siapkan buku-buku terjemahan, katakanlah seperti misalkan, taruh di rumah suruh dibaca. Kan itu punya Imam Syafi'i. Salat Imam Syafi'i itu 99% sesuai dengan sunnah Rasulullah. Hanya beberapa beliau salah. Ada 5 seingat saya dalam penelitian saya. Ternyata Imam Syafi'i itu nggak pakai usolli loh. Nah, kan gitu kan. Tulis di bukunya, kan enak gitu. Jadi banyak cara. Ya kan? Banyak cara. Kalau masalah tahlilan ini kemungkinan masalah tahlilan dan seterusnya, sampaikan sebagaimana yang pernah saya jelaskan itu. Sebutkan datanya. Bahkan hadis yang beredar nanti kita akan bawakan itu. Dari sahabat mulia Umar tentang sedekah setelah meninggalnya mayit itu. Itu dalam Basul Masailnya di PBNU itu hadisnya adalah palsu. Tapi beredar di kita. Nanti beli, ya kan? Kumpulan fatwa-fatwa ulama kita itu. Kasih ke orang tua terkait dengan itu. Atau kemudian beli buku Santri NU bukan tahlilan. Itu mahasiswa Yai Keji Pasuk Tasikmalaya menulis tentang masalah sejarah tahlilan. Kalau masalah tahlilan, begitu belah dan seterusnya. Tapi yang paling pokok itu masalah akidah. Paling pokok itu masalah ibadah-ibadah yang fardhu ain, itu yang harus diselamatkan dulu. Selebihnya itu pelan-pelan. Sambil ambil hati, kasih hadiah orang tua, beri perhatian lebih. Kalau di rumah jangan tidur aja. Kalau perlu ibu jangan masak. Urusan rumah tangga
Anti misalkan yang melakukan, ambil hati dulu. Begitu sudah dia sayang betul sama hati, insya Allah apapun yang insya Allah dengan izin Allah yang kita sampaikan mungkin lebih mudah diterima. Tapi kalau kita caranya main ngapset, bu ini syirik lo, bu ini bid'ah lo, ya kan, digebukin dari sama orang tua. Wallahu ta'ala. Di samping itu yang terakhir, jangan lupa berdoa. Semua ikhtiar itu akan sia-sia tanpa disertai dengan doa. Karena takdir itu hanya bisa dirubah dengan dua hal, ikhtiar maksimal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Agar kemudian anti menjadi sebab orang tua mendapatkan hidayah Allah. Dan semoga orang tua dibuka hatinya untuk menerima kebenaran Islam itu yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dua hal ini dilakukan, insya Allah tidak ada amal yang sia-sia. Andai kata orang tua tetap pada pendiriannya, amal yang kita lakukan insya Allah tidak sia-sia. Itu ibadah. Dan itu bagian dari bakti kita kepada orang tua, itu dengan cara mengingkari kemungkarannya. Jadi bakti pada orang tua itu bisa menjalankan amar ma'ruf, bisa nahi mungkar yang terjadi pada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.